Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudiana Salam, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, serta yang saya banggakan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan, di mana tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan pembelian di antara dua pasangan, yaitu yang pertama pasangan yang menikah kurang dari 5 tahun dan yang kedua adalah pasangan yang menikah lebih dari 20 tahun. Untuk secara lebih rincinya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Baik, berdasarkan hasil wawancara pada pasangan suami istri kurang dari 5 tahun menikah. Nah, untuk responden yaitu ibu rumah tangga dengan umur 22 tahun, usia pernikahannya 2 tahun. Nah, untuk penghasilan keluarga sebesar 9 juta per bulan. Nah, diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tangga cenderung didominasi oleh istri, di mana untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan, keperluan rumah tangga, untuk keputusannya sepenuhnya diambil oleh istri. Begitu pula untuk pembelian perabot rumah tangga seperti meja, lemari, sofa, serta peralatan rumah tangga seperti kompor. Nah, tetapi untuk pembelian kendaraan, keputusan diambil secara bersama setelah dilakukan diskusi antara suami dan istri. Nah, keputusan pembelian dalam keluarga ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan dilakukan melalui komunikasi terlebih dahulu. Nah, untuk istri lebih memperhatikan aspek kepraktisan dan estetika produk, sementara suami lebih menekankan pada kualitas teknis dan harga. Perbedaan selera ini terkadang menimbulkan perdebatan ringan, namun tetap diselesaikan dengan kompromi, di mana suami biasanya mengalah. Nah, untuk gaya hidup keluarga ini menunjukkan pembagian peran yang seimbang dalam keputusan pembelian. Mereka lebih sering membeli produk lokal dan mengikuti tren baru dalam membeli barang. Meski suami cenderung lebih boros dan lebih mengutamakan fungsi dibanding gaya, sedangkan istri lebih selektif dan mempertimbangkan tampilan. Keduanya tetap berusaha menyeimbangkan prioritas dalam pengelolaan rumah tangga. Produk yang sering menimbulkan perbedaan pendapat adalah makanan. Namun setiap perbedaan selalu diselesaikan melalui diskusi bersama. Di sini saya akan menyampaikan pasangan pernikahan lebih 20 tahun. Nah, itu di sini ada bapak cucu. Sebagai suami, bapak cucu ini berumur 60 tahun, seorang wirausahawan dengan pendapatan sekitar 6 juta per bulan, telah menikah selama 26 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan pembelian dalam rumah tangga dilakukan secara bersama dengan istri, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan perabot rumah tangga. Dalam pembelian peralatan rumah tangga, keputusan juga diambil bersama. Namun, suami lebih dominan karena memahami aspek teknis. Untuk liburan, keputusan dilakukan bersama sesuai dengan waktu dan kondisi keuangan. Sedangkan pembelian kendaraan sepenuhnya ditentukan oleh suami dengan mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan. Secara umum, pasangan ini memiliki gaya hidup sederhana dan hemat, lebih berorientasi pada fungsi serta kebutuhan keluarga. Mereka menunjukkan perilaku konsumen yang rasional, stabil, dan kolaboratif, dengan komunikasi yang baik dalam setiap keputusan pembelian.
Berdasarkan paparan kedua rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan lifestyle di antara kedua pasangan tersebut, di mana untuk pasangan yang menikah kurang dari 5 tahun, gaya hidup mereka lebih modern dan juga dinamis. Mereka lebih terbuka kepada tren baru, serta berfokus pada pemenuhan awal kebutuhan rumah tangga mereka. Dan dalam pengambilan keputusan pembelian pun, sang istri lebih dominan. Namun, untuk pasangan yang lebih dari 20 tahun menikah, mereka memiliki gaya hidup yang lebih stabil dan selektif dalam membeli barang. Mereka lebih rasional dan juga mementingkan aspek kualitas dan kenyamanan. Dan dalam pengambilan keputusan pembelian, mereka lebih sering berdiskusi untuk melakukan suatu pembelian barang. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.